Audio Jungle. Baik, kita bisa saksikan bersama Mas Wawan. Rombongan Menteri Agama Republik Indonesia sudah memasuki kantor Balai Diklat Kementerian Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Wah, luar biasa sambutannya di depan ya. صلوا على محمد وصلى عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا dan rombongan di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Kami persilakan kepada hadirin tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kami menghimbau kepada seluruh hadirin tamu undangan untuk terlebih dahulu menonaktifkan nada dering di ponselnya masing-masing agar acara dapat berjalan dengan khidmat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman fotografer, boleh kembali. Sekali lagi teman-teman media, mohon kesediaannya kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami persilakan kepada hadirin tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi kita akan memulai rangkaian acara. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami berdua bisa memandu acara pada siang hari ini. Saya Kurniawan. Dan saya Noviatur Rohma. Selamat datang dalam acara Kick Off Program Tuntas Baca Quran di Sekolah tahun 2025. Kurang meriah kali ya, boleh sekali tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih banyak hari ini. Di tengah semangat yang luar biasa, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MS. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin Ekma. Terima kasih Bapak sudah hadir. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MA, para staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli menteri, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang Bapak. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam, terima kasih sudah hadir Bapak. Direktur Pendidikan Agama Islam, tuan rumahnya acara pada hari ini juga terima kasih sudah hadir dan kesempatannya. Juga kami ucapkan selamat datang dan selamat siang kepada para pejabat eselon 2, eselon 3, dan 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Para Direktur Pasca Sarjana Universitas PTIQ Jakarta, Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas PTIQ Jakarta, selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Dan juga kami ucapkan terima kasih dan selamat siang, selamat pagi untuk Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta atas fasilitas yang luar biasa pada hari ini. Iya, meskipun ini siang ya, tapi semangatnya masih pagi. Betul sekali. Dan tentu tak lupa kami juga menyapa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ya. Yang sudah hadir, terima kasih. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN Bappenas, terima kasih sudah hadir. Dan selamat pagi juga kepada para Kepala Bidang PAIS, Pakis, Pendis, Kepala Seksi PAI, dan seluruh guru dan juga pengawas PAI di seluruh Indonesia, baik yang hadirin di acara ini langsung di lokasi maupun yang hadir melalui sambungan virtual Zoom meeting dan juga live streaming YouTube Pendis dan Direktorat PAI. Sekali lagi selamat pagi dari Sabang sampai Merauke. Baik-baik sekalian, kami juga ucapkan selamat kepada Anda semua yang sudah luar biasa menunggu dari pagi, dari luar biasa semangatnya, dan juga semangat pagi juga buat Opi hari ini. Sudah fresh banget kayak dari pagi ya. Senang bisa berpasangan sama Opi hari ini ya. Mudah-mudahan Opi sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, saya juga bersemangat banget nih. Selain masih pagi, meskipun ini sudah siang, tapi masih semangatnya masih pagi. Betul. Berasa momen ini penuh berkah banget, Mas. Ya. Dan ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk kembali mengukuhkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia, khususnya baca Al-Quran. Aduh, udah semangat banget dan serius banget pagi ini ya, Opi kayaknya langsung on point. Tapi Opi bener nih hadirin sekalian, kita berkumpul di sini di titik awal perjalanan sebuah program yang sangat mulia, yaitu Kick Off Program Tuntas Baca Quran di Sekolah, sebuah program mulia kerjasama antara Direktorat PAI dengan Universitas PTIQ Jakarta. Dan program ini selain untuk meningkatkan kemampuan baca Quran siswa-siswi di sekolah, juga menanamkan cinta pada kalam ilahi dan membentuk generasi yang Qurani. Begitu ya, Opi ya? Cakep banget Mas Wawan. Kita kasih pantun dulu. Wah, boleh, jadi semangat ya. Boleh ya, boleh minta cakepnya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Burung dara minum air es. Cakep. Dicampur pakan jadi vitamin. Cakep. Kalau acara hari ini sukses, siswa lancar Quran, akhlaknya makin terjamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau gitu saya balas ya. Burung dara minum air es. Cakep. Ada di batok penambah energi. Cakep. Kalau acara hari ini sukses,
programnya akan ditambah lagi. Amin, amin. Berarti kita ada undangan lagi Bapak Ibu ya. Kita diundang juga Bapak Ibu kalau gitu. Bismillah, Siap, amin. bismillah. Aduh, saya jadi semangat ini Mas. Ya. Semangat ini juga menular kepada Bapak Ibu sekalian dan Amin. untuk meningkatkan rasa semangat dan juga cinta tanah air kita, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yuyun. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan simak lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Fauzi Ridwan yang merupakan juara 3 MTQ Internasional di Qatar tahun 2024 dan juara 1 MTQ Antar Bangsa Dunia Melayu Islam di MDI tahun 2025. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Saiful Amri SAG MSOS. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Mulia, hari ini kami berkumpul untuk mengikuti acara pencanangan program tuntas baca Al-Quran. Semoga berkah dan rahmat-Mu tercurah limpahkan kepada kami. Wahai Tuhan pemilik hikmah dan kelembutan, karuniakan kepada kami keluasan ilmu dan wawasan. Hiasilah kami dengan kesabaran dan kelembutan. Sinari hati kami dengan Al-Quran. Hiasilah akhlak kami dengan Al-Quran. Jaga pemimpin kami dengan Al-Quran. Jaga ulama kami dengan Al-Quran. Tebarkanlah kepada kami rasa kasih sayang terhadap semua makhluk-Mu ya Allah, agar kami dapat hidup berdampingan dalam keanekaragaman. Wahai Zat yang menurunkan Al-Quran, Al-Quran adalah sumber kasih sayang dan kedamaian, tempat bermuara semua kedamaian. Hidupkanlah kami dalam kedamaian. Pelihara negeri yang kami cintai, Indonesia, dalam keabadian persatuan dan kedamaian. Hilangkan semua pengganggu keharmonisan dan kedamaian. Perteguhlah persatuan dan persaudaraan keluarga besar Kementerian Agama dalam keharmonisan, keakraban dan kekeluargaan. Maha Agung Kau, memiliki singgasana dan kemuliaan.
Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami. Maafkan segala salah dan khilaf orang tua kami, guru-guru kami, para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Muliakanlah para pahlawan kusuma bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Saiful Amri selaku Kepala Kantor Kementerian Kota Jakarta Barat atas doa-doanya. Mudah-mudahan apa yang kita doakan tadi dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, Amin, ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Mas Wawan dan Ya. juga hadirin sekalian, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, kemampuan membaca dan juga memahami Al-Qur'an sangatlah penting. Betul Oleh sekali. karenanya, Ditjen Pendidikan Islam Direktorat PAI yang membina guru PAI dan juga siswa muslim di sekolah menghadirkan program Tuntas Baca Al-Quran. Betul banget, Pina. Program TBQ ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran. Tapi sebelum itu, program Tuntas Baca Quran ini didahului dengan asesmen untuk guru-guru PAI. Setelah di asesmen, baru diberikan pelatihan dan setelah itu guru-guru ini menerapkan program Tuntas Baca Quran ini kepada siswa-siswi di sekolah. Oh, keren banget Mas Keren Wawan. dong. Jadi sebenarnya targetnya apa sih Mas Nah, Wawan? targetnya adalah agar peserta didik di TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai setelah lulus sekolah jadi nggak bisa baca Quran gitu, Pi. Saya jadi penasaran nih dengar Ya. versi lengkapnya. Dan untuk kesempatan kali ini, untuk versi lengkapnya, kita akan sama-sama mendengarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam kepada Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ma'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lan nabiyya ba'dah. Al-Mukarram sahibul fadilah yang kita muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Profesor Kamaluddin Amin, teman-teman para Direktur Jenderal yang juga hadir, Pak Irjen yang juga berkesempatan hadir yang saya muliakan, Pak Kaban selaku Sohibul Wilayah karena ini Balai Diklat Keagamaan Jakarta, yang saya hormati Pak Staf Ahli, Pak Toto juga hadir, Pak Staf Sus, tenaga ahli, tentu bil khusus keluarga besar Universitas PTIQ, para wakil rektornya, Pak Direktur Pasca, Prof. Darwis, senior kita ini yang selama ini mengawal kita, tentu juga Direktur atau Ketua LPQ, Universitas PTIQ, Prof. Kiai Haji Abdul Rahim. Saya nyebut Prof biar segera jadi profesor, Pak. Ya. Yang juga saya hormati dari Deputi PMK yang diwakili Pak Asdep, juga teman-teman dari Kanwil DKI yang hadir, kawan-kawan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pak Ses, para direktur, bil khusus Pak Direktur PAI yang punya hajat hari ini, kayaknya beliau nggak tabarukan ke kuburan ya karena punya acara di sini. Kita doakan mudah-mudahan acara ini acara yang akan memberikan dampak yang sangat luas, karena sebagaimana kita ketahui Pak Menteri, ada 252.000 guru PAI, tentu jumlah yang sangat besar, 1/4 miliar guru PAI yang berada di sekolah itu
merupakan guru-guru yang binaannya secara langsung di bawah Pak Menteri, yang penugasan sehari-harinya dikelola oleh Pak Direktur PAI. Dari 252.000 itu, ada yang diangkat oleh kita, Kemenak, ada yang diangkat oleh provinsi, ada juga yang diangkat oleh dari Kemendikdasmen atau dulu Kemendikbud. Tentu varian guru-gurunya ini macam-macam. Mungkin ada yang kemampuan baca Qur'annya di atas rata-rata, atau bahkan di bawah rata-rata. Menurut BPS, data terbaru lebih dari 40% ditemukan adanya ketidaktuntasan baca Quran. Artinya kita tidak ingin menyebut buta huruf Quran, tapi ada masalah dengan pembacaan Quran. Data ini juga diperkuat oleh hasil riset Balitbank yang juga memberikan data yang relatif sama. Bahkan dari IGI juga pernah melakukan riset yang sama dengan angka yang juga relatif tidak berbeda. Belum lagi dari 252.000, kita harus melayani para siswa PAI yang ada di berbagai sekolah mulai SD sampai SMA bahkan PTU sekitar 45 juta anak. Jadi Pak Sekjen berkali-kali sejak di waktu masih di Dirjen memberikan informasi kepada semua pihak bahwa APK Kemenak ini luar biasa. Jumlah layanan gurunya mendekati 1 juta, gabungan antara GTK dan PAI. Siswanya baru siswa PAI adalah 45 juta. Ini belum bicara santrinya. Tetapi sekali lagi, ini yang belum mendapatkan porsi yang fairness, terutama dari anggaran negara. Dan Pak Menteri secara khusus sempat viral, sempat menyampaikan ini. Karena itu tentu kami di Pendis sedang mengawal dengan monetisasi Pak Menteri. Rasionalitas APK itu akan tercermin nanti dengan berapa idealnya kebutuhan anggaran kita. Anggaplah kalau misalnya anggaran sekarang 600 triliun, pendidikan itu 20%, berarti sekitar berapa itu? 120 triliun. Dan berapa Kemenak? Kalau kita sekarang Pendis Pak Sekjen 4 triliun yang di dalamnya adalah termasuk Belpek. Tunjangan pegawai di situ, Tuprop di situ, TPG di situ. Sehingga PR kita masih sangat banyak Pak Sekjen. Makanya Pak Sekjen merintahkan kami semua di Pendis agar mengawal rancangan undang-undang Sisdiknas. Dan ini Pak Munir ini kita jadikan panglimanya Pak. Karena yang paling vokal Pak Munir. Mungkin karena doa kuburannya agak kenceng ya. Harapannya nanti walaupun haji Pak Munir tetap zoom dengan Dikdasmen ya. Jadi hajinya biar nggak khusuk nggak apa-apa. Karena Anda kan layani di sana bukan untuk beribadah ya. Kalau beribadah ya jamaah biasa lah, masa beribadah petugas. Jadi kita akan kawal undang-undang Sisdiknas. Kenapa? Karena dari situlah masalah pendidikan kita yang belum berpihak sepenuhnya kepada Kemenak. Dan kemarin waktu diskusi dengan kawan-kawan KSP, Pak Sekjen kami laporkan juga, kita akan sama-sama mengawal ini, supaya kemudian afirmasi pendidikan yang dikelola Kemenak ke depannya betul-betul fairness yang menggambarkan APK Kemenak, sehingga saya kira kalau pada saatnya nanti kita mendapatkan anggaran yang berkeadilan, sekarang saja semua kita tahu sejak zaman Pak Kamar jadi Dirjen, capaian madrasah unggulan kita tidak pernah kalah dengan sekolah sebelah. Bayangkan itu sekitar 10 tahun yang lalu zaman Pak Kamar ya. Apalagi hari ini. Bahkan saya sempat seloroh Pak Sekjen. Kita ini kalau face to face, apple to apple, dengan kementerian sebelah, maksudnya apple to apple itu negeri dengan negeri, itu kita berani fighting. Tapi sekali lagi yang sering diserang ke kita itu kan kita swasta, mereka negeri. Ya, itu kan namanya apple to durian ya. Dia nggak berimbang karena kita swasta. Di tempatnya Pak Supriyadi banyak swasta, di tempatnya Bu Jin banyak swasta, di tempatnya Pak Prof Nengah juga sama. Tapi kalau kita apple to apple, kita berani fighting bahwa madrasah negeri kita di atas rata-rata mereka di semua jenjang.
Karena itu pada saatnya nanti Pak Menteri akan bersama Presiden sedang dijadwalkan untuk PHCT, dan beliau sudah memberi arahan kepada kami agar nanti agendanya di IC Pak Sekjen. Kalau nanti sepulang beliau dari Tanah Suci, agenda itu dilaksanakan, saya kira Pak Menteri punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa IC sudah di atas sekolah unggulan sebagaimana arahan Pak Presiden di Asta Citanya. Pak Menteri yang kami hormati, tentu baca tulis Quran merupakan mandatori yang menjadi core value-nya Kementerian Agama, lebih-lebih guru PAI yang mereka tugasnya mengawal seluruh anak-anak PAI yang ada di sekolah. Dan semua kita tahu dengan 45 juta anak ini, kedepannya pasti di antara mereka bukan sekedar jadi menteri agama. Biasanya kalau alumni PAI itu ada jadi menteri kesehatan, ada jadi menteri PU. Jadi ini tugas kita Pak Darwis. Kalau alumni madrasah biasanya kan masih sebatas menteri agama atau menteri sosial. Tapi kalau alumni PAI, kata Pak Munir, bisa jadi menteri-menteri yang bidangnya umum. Kalau karakter keagamaan sudah dibentuk dari PAI, maka siapapun menterinya insya Allah akan bermanfaat untuk kita bangsa dan negara. Ini tugas beratnya Universitas PT IKI ya, mengawal bagaimana problem buta huruf Quran ini dengan hari ini akan dilaunching Pak Menteri menjadi penanda bahwa kita akan merangi bersama, dan Pak Menteri memerintahkan kita semua karena core value kita berada di sini. Demikian Pak Menteri, terima kasih atas kehadiran panjenengan meng-kick off acara kita pada hari ini. Ini skop bukan sembarang skop. Cakep. Tapi skop untuk kelas bangunan mini. Cakep. Ini kick off bukan sembarang kick off, tapi kick off tuntas baca Quran PAI. Wallahumma fiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas laporan disampaikan. Obi dan hadirin sekalian, tadi sudah kita simak bersama laporan dari Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang sudah memberikan gambaran menyeluruh mengenai tujuan, sasarannya, dan juga tahapan program tuntas baca Quran ini. Nah, dan kita semua merasakan betapa pentingnya program ini tentu saja bukan hanya untuk meningkatkan literasi Al-Quran siswa-siswi kita, tetapi juga untuk membentuk karakter dan akhlak yang mulia sejak dini. Betul sekali Mas Wawan. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi ya, program Tuntas Baca Al-Quran di sekolah ini adalah sebuah inisiatif besar yang melibatkan lebih dari 45 juta siswa muslim dan juga 252.000 guru PAI di sekolah yang ada di seluruh dunia. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangannya. Luar biasa, dan program ini Mas Wawan adalah salah satu program kerjasama antara Direktorat PAI dan juga Universitas PT IKI Jakarta. Oleh karenanya, marilah kita simak bersama sambutan dari pihak Universitas PT IKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga. Kepada Bapak Profesor Dr. Madi Saihu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Pendidikan Islam, yang saya hormati Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Republik Indonesia,
yang kami hormati Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kami hormati para staf khusus, para staf ahli, tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Kepala Badan yang saya hormati, para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agama RI, Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN dan Bappenas, para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta beserta jajarannya, Direktur Pasca Sarjana yang hari ini hadir, Ketua Wakil Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang hari ini hadir, Ketua LTTQ Universitas PTIQ Jakarta yang hari ini hadir, Ketua Badan Diklat Jakarta, dan para guru, para pengawas sekolah provinsi daerah Jakarta, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Pak Ibu sekalian, Pak Menteri yang saya hormati, pertanyaannya adalah kenapa harus PTIQ? Kalau kita kembali kepada sejarah, MTQ pertama kali itu dilaksanakan tahun 1968 di Makassar. Lalu MTQ kedua dilaksanakan di Bandung tahun 1969. Nah, di MTQ ketiga pada tahun 1970, di situ Pak Harto, Presiden waktu itu, mengamanahkan kepada Menteri Agama pada saat itu, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Dahlan, agar Al-Quran ini tidak saja dilombakan, agar Al-Quran ini tidak saja dikompetisikan. Maka dari itu Pak Harto mengamanahkan agar Kementerian Agama membangun satu lembaga tinggi yang khusus mengkaji, mendalami, dan menjadi sebuah lembaga khusus untuk menghafal Al-Quran. Dari situ kemudian ada 3 serangkai yang menginisiasi berdirinya PTIQ. Pertama, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Menteri Agama pada saat itu seorang birokrat, mengajak 2 temannya yang juga tokoh nasional. Pertama, seorang akademisi yaitu Profesor Dr. Ibrahim Hussein dan Kiai Haji Zaini Miftah, besar Istiqlal pertama di Indonesia. 3 tokoh inilah yang kemudian hasil rapatnya, hasil bincang-bincangnya, hasil kalau bahasa kita sekarang, hasil ngopi-ngopinya, menciptakan perguruan tinggi yang kemudian perguruan tinggi itu diberi nama Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ Jakarta. Jadi, kenapa harus PTIQ? Karena PTIQ merupakan anak kandung dari Kementerian Agama. Jadi saya ulang sekali lagi, PTIQ merupakan anak kandung dari Kementerian Agama. Maka jika hari ini, mohon maaf, menterinya adalah orang PTIQ misalnya, wakil menterinya orang PTIQ, Imam Besar Istiqlal juga orang PTIQ, itu bukan hal yang kebetulan, Pak. Ini adalah sebuah regulasi takdir yang terus berulang dan terus berulang. Maka dari itu kami sebagai anak dari Kementerian Agama PTIQ Jakarta mohon selalu dibimbing, mohon selalu dibina, sekaligus ketika kami menjadi anak, nek coro Jawa ini kapan-kapan jaluk kan iso, Pak. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Jadi kami mohon dibimbing, mohon dibina, sekaligus kami minta nasihat, dan sekali waktu kata kami minta sesuatu kepada Kementerian Agama, ya mohon diijabah Pak Kepala Badan. Kenapa demikian? Karena ini kita merupakan satu ikatan keluarga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kerjasama yang kita lakukan dengan Direktorat PAI dalam hal ini Pak Munir, sudah kita komunikasikan sejak bulan Juli tahun 2024 Pak. Jadi sudah lama prosesnya. Kita terus mengadakan kegiatan, kita terus berbicara, kita terus membahas bagaimana pelaksanaan kegiatan, dan hari ini adalah kick off di mana PTIQ menjadi salah satu aktor yang berusaha untuk meneguhkan kembali sekaligus menjadi penjaga gawang Al-Quran di Indonesia. Jadi melalui Direktorat PAI, Kementerian Agama hari ini berusaha untuk membumikan Al-Quran, untuk melangitkan manusia, melangitkan guru-guru pendidikan agama Islam yang ada di Kementerian Agama, melangitkan peserta didik yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
memang tak ada gading yang tak retak. Kami tentu selaku mitra pendamping dari Kementerian Agama tentu memiliki beberapa kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seorang anak, maka pasti orang tua akan menutupinya, maka pasti orang tua akan memperbaikinya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung permanen, bisa berlangsung selamanya. Pak Munir, mohon izin, tidak hanya berlaku 2 tahun, tapi kalau bisa diperpanjang sampai 15 tahun. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengikuti para pembicara sebelumnya, Pak Dirjen yang menutup dengan pantun, maka izinkan kami dari PT IKI juga berpantun, Pak. Sudah cakep ya, Pak? Ya. Sungguh indah kota Jakarta, karena di dalamnya ada istana presiden. Jika kami dari Universitas PT IKI Jakarta banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan 100%. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saiku atas sambutan yang disampaikan. Dan hadirin kayaknya udah serius banget hari ini, kayak tegang aja gitu. Kita perlu relax jenak kayaknya ya. Sebelum kita mendengarkan arahan kick off program Tuntas Baca Quran di sekolah ini, mari bersama kita saksikan tarisaman persembahan dari siswa-siswi SD 01 Menteng Jakarta Pusat yang merupakan sekolah Presiden Amerika ke-44 Barack Obama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sambut tarisaman dari siswa-siswi SD 01 Menteng Jakarta Pusat. Selamat menyaksikan.
Hap. Oh, Luar biasa itu seru menandakannya sampai di banget. sini Oh, ya. iya. Menandakannya sampai di sini. Oke, Luar oke, oke. biasa seru sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk siswi-siswi SD 01 Menteng Jakarta Luar Pusat. biasa, Luar biasa luar biasa ini banget ya. sekolahnya Barack Obama dulu Betul. ya. Jadi bikin kayak Barack Obama dulu kaderisasinya salah satunya tari saman kali Tari ya. saman. Kece banget ya pokoknya ini luar biasa. Hap, Iya, luar udah siap biasa. pasti ya. Hap, udah pas. Oke. Nah, Oke. itu jadi seneng banget ya Obi ya, bener-bener ngelihat bakat luar biasa. Jadi selain binaannya tentang keagamaan juga salah satunya adalah wujud dari penanaman nilai budaya di Indonesia dengan tari ini ya. Betul sekali Mas. Dan Wawan. hadirin sekalian selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus meng-kick off program Tuntas Baca Quran di sekolah kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, disilakan. Pak Ismaku membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan semua dari Kementerian Agama lengkap di sini ya. Seluruh dirjen tambah dengan badan dan juga irjen luar biasa hadir di tempat ini ya. Bahkan di sini juga ada tamu kita dari luar ya. Sebetulnya bukan orang luar, orang dalam juga. Di sini ada Bappenas ya. Enggak, belum jadi datangnya. Kemudian juga ya lingkungan PT IKI Jakarta lengkap, ada rektor, wakil rektor 1 ya, Pak Imam tadi ada. Kemudian wakil rektor 4 ya, kerjasama. Rektornya mana nih? Pak Prof. Dawis, Direktur Program Pasca Sarjana dan stafnya hadir. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini hari bersejarah. Kenapa? Karena di tempat inilah pejabat Kementerian Agama dan PT IKI hadir bersama-sama untuk sekaligus melaunching sebuah buku yang menurut penilaian saya ya, saya belum pernah melihat buku yang sekompleks ini. Iya, perlu diberikan apresiasi ya, bahkan mungkin nanti ke depan ini bisa kita membuatnya dalam bentuk animasi ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, karena ini memiliki ada 7 aspek di dalam buku ini. Jadi sekali kita menguasai buku ini, maka 7 aspek dari Al-Quran itu bisa kita pahami dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan itu juga dimudahkan oleh anak-anak kita juga. Yang pertama, bahwa dengan buku ini kita bisa melihat ada pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Dan cara pengenalannya pun juga sangat praktis dan sangat gampang, sangat kekinian ya. Sangat up to date. Ya. Termasuk juga jenis-jenis penulisannya, cara penulisannya. Ya, jadi ini tutornya betul-betul ini harus di kader ya, karena kalau nanti tutornya, gurunya mampu mengajarkan buku ini kepada muridnya dalam tempo sangat singkat, mungkin tidak sampai 1 bahkan triwulannya, ini bisa menguasai 7 aspek dari Al-Quran ini, termasuk pertama tadi pengenalan huruf hijaiyah, jenis-jenis penulisannya ya, dan juga termasuk transliterasinya. Misalnya kalau shin itu seperti apa, swat seperti apa. Jadi anak-anak kita bisa mengenalkan huruf itu dengan
diperkenalkan juga dalam buku ini transliterasi. Yang kedua, dalam buku ini kita juga bisa mengenal makhraj, cara pengucapan huruf-hurufnya. Sangat sistematis nih. Misalnya kapan dibaca tebal, ya, kapan dibaca halus, lillahi, jangan lillahi. Di sini ada. Jadi cara mengucapkan dha dan ain itu juga perlu pelatihan-pelatihan. Jangankan orang nggak pernah membaca Quran. Ya, 2 minggu saja tidak pernah melatih diri membaca ain, maka hilang huruf ainnya itu. Menjadi alif itu. Jadi kalau lidah ini tidak terbiasa membaca Quran, hilang semua makhrajnya itu. Jadi maka itu jangan suka mengaji dalam hati, itu tidak muncul makhrajnya. Pada umumnya kita akan baca surah Yasin di mobil itu udah khatam aja tuh. Itu tidak terbiasa lidah untuk terlipat-lipat sehingga makhrajnya susah keluar. Jadi kelihatan tuh orang yang tidak pernah tadarusan, sekalipun profesor tafsir itu kadang-kadang juga menyebut makhraj itu tidak muncul tuh. Ya. Kemudian juga di samping makhraj itu kita juga diperkenalkan ya. Kalau di tempat lain mungkin enggak. Ada misalnya lamul qamariyah, lam syamsiyah. Apa artinya dan bagaimana itu gampang. Sekali anak itu kita perdengarkan itu tidak akan pernah terlupakan karena cara penyebutannya itu kan menggunakan simbol-simbol al-qamar ya dan asy-syams ya. Wasyamsi. Oh iya ya. Kalau dibaca begini wasyamsi. Kalau al-qamar jadi lam sama-sama al tapi ada yang dilewati ada yang dibaca. Kalau kita dengarkan al-qamar, oh ini lamnya harus diwujudkan ini. Tapi kalau asyamsu, wah itu lamnya tenggelam di situ. Jadi yang tenggelam adalah matahari, yang muncul bulan. Anak-anak itu dalam otak kirinya itu ya, gampang merekam hal-hal seperti ini. Jadi ini sangat otak kiri ini. Apa itu? Kata Pak Quraisy Shihab, jadi sunat menjawab suara azan, sama-sama sunat juga mendengarkan materi. Jadi sama-sama sunat, maka kita sama-sama di samping dengarkan juga ini. Kemudian tajwid. Nah, di sini juga sejak dini anak kita diperkenalkan dengan tajwid. Di sini ada idgham, ada matnya, ada waqafnya, ada ikhfa'nya, ada ikhlab, izhar. Dan itu cara penguraiannya itu sangat gampang karena di sini ini kalau divisualisasikan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk gambar-gambar ya, teman-teman dari PTQ, ini akan sangat lebih mudah difahami. Nah, nanti mungkin kita bikin lagi, ini mungkin percobaan, tetapi nanti kita akan untuk santri, ya untuk anak-anak kita, itu dibikin per seri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya lihat ada daftar isinya, ini ada beberapa poin yang sangat penting. Ya. Ada tentu S1 di UIN mampu membaca komprehensif seperti ini. Nah inilah PTQ. Ya. Kemudian juga ada penulisannya. Jadi banyak orang bisa membaca, tapi menulisnya itu seperti apa? Mulai dari mana? Misalnya rupiah. Ada anak-anak kita menulisnya itu dari kiri ke kanan karena terbiasa menulis bahasa Latin ya kan. Nah, jadi kalau menulisnya itu harus dari kanan ke kiri, sama-sama modelnya, tetapi tangan kanan kita itu atau kidal kita itu harus mulai mengikuti huruf-huruf
Kalau kita bikin S, huruf S misalnya, ya itu kan dari kiri ke kanan, tapi membentuk huruf ya dari kanan ke kiri, wujudnya sama-sama S, satu dibaca S, satu dibaca ya kan? Kemudian ya, pembacaan juga. Dalam buku ini juga ada teknik pembacaan. Jadi banyak orang hanya mengenali huruf, tapi merangkai hurufnya itu dengan suara yang bagus. Ini ada di sini. Itulah yang disebut dengan teknik pembacaan Al-Quran. Ada hamzah wasal. Ya, sama-sama. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra' bismi rabbik. Jadi sama-sama bismi rabbik dengan nama Allah, tapi bismillah. Satu yang muncul alifnya antara bah dan sim itu tidak ada alifnya di situ. Tapi kalau bismi rabbik itu harus dimunculkan alifnya. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi jangan dibiarkan anak-anak itu bertanya tanpa ada jawabannya di buku. Nah, ini ada semua. Jangan-jangan gurunya baru tahu nanti. Jadi ada wakaf. Wakaf nanti ini kalau setingkat di atas ini, ya mungkin ada jilid 2-nya ya. Kita bisa tahu bahwa oh ini buku ini, oh ini yang imam ini PTQ. Saya kenal betul kalau yang memimpin salat itu anak PTQ atau bukan PTQ. Ya, contohnya dalam surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, itu bukan PTQ. Ya. Kenapa? Ada hadis Nabi. Riwayat ada dua riwayat yang meriwayatkan ini, ya. Sama-sama hadis sahih. Sama-sama dalam Kutubus Sittah. Satu riwayat Abi Hurairah ya, dari Abi Hurairah. Kemudian juga kualitas hadisnya itu bukan Muslim ya. Sesudah Muslim ada satu hadis yang diriwayatkan versi Abi Hurairah dalam, kita lihat di dalam buku Tafsir Ar-Razi ya, kan di situ ada jenis-jenis pembacaannya. Jadi tekniknya membaca basmalah Al-Fatihah itu harus kita bernapas pada setiap pemberhentian Al-Quran itu, surah Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim, beri waktu Allah untuk menjawab, menyapa orang yang salat membaca ayat-ayat yang dibaca pada surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu adalah dialog kita dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada hadisnya, oh hambaku sedang menyembah diriku. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku sedang memuji diriku. Ar-Rahmanir-Rahim, oh hambaku sedang menyanjung diriku. Maliki Yaumiddin, ya. Apa yang engkau minta, ya, kami akan berikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, separuh bagiku, separuh bagimu. Dan waladhdallin amin, yang bagianku ambil semuanya, aku tidak perlukan itu. Jadi orang yang membaca Quran pada waktu sholat, orang yang membaca surah Al-Fatihah pada waktu sholat itu harus berhenti bernapas pada setiap pemberhentian di dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Itu gaya PTQ, itu gaya hadis tuh. Ya. Pesantren-pesantren bahkan termasuk Imam Saudi Arabia juga jarang tuh, ada sering juga saya dengarkan imamnya juga tidak konsisten terhadap hadis Nabi. Ya. Pada itu Abi Daud itu yang meriwayatkan hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim, beri waktu kesempatan Tuhan untuk menyapa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti di situ bernapas. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ enggak ada sapaan karena memang enggak ada wakaf di situ menurut versi Ahlussunnah. Tapi versi Wahabi di situ ada wakaf di situ. Maka itu tetap 7 ayat
dan digugurkan basmalahnya oleh mazhab Wahabi. Kenapa? Karena dijadikan 2 ayat terhadap ayat terakhir itu. Bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Nah, itu. Jadi saya mohon kepada kita semua, ajarilah anak kita membaca surah Al-Fatihah waktu sholat yang benar. Ya. Lebih mengutamakan lagunya sampai disambung-sambung surah Al-Fatihah itu. Ya. Di luar salat boleh. Ya. Tapi pada saat berdoa itu dianjurkan. Nah, Al-Fatihah itu kan disebut sebagai ummud doa. Induknya semua doa itu adalah surah Al-Fatihah, terutama ihdinas siratal mustaqim. Itu lebih sapu jagat daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba kalau ihdinas siratal mustaqim, satu ayat itu diterima Allah, otomatis tercover Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka itu disebut sebagai ummud doa. Itulah surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman sekalian, kemudian di dalam buku ini juga saya lihat ya, selain pembacaan tadi yang wakafnya. Nah, saya juga ingatkan, bagaimana waktunya kita mewakaf, berhenti. Dan pemotongan itu jangan salah potong. Ya. Misalnya, la ilaha, oh, tidak ada Tuhan tuh. Ya. La ilaha, Masya Allah. Jadi, jangan memotong sesuatu yang bisa merusak terjemahnya Al-Quran. La ilaha illallah. Illallah baru wakaf di situ. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam Al-Quran pun juga, di mana kita memotong, di mana kita akan mengulangi. Kadang-kadang pengulangannya itu tidak ada taksis seperti ini di kurikulum UIN IAIN se-Indonesia. Ada hanya di PTIQ Jakarta. Jadi PTIQ Jakarta ini memang takhasusnya untuk menjadi imam. Ya. Jadi bagaimana membaca mat ya. Ada mat yang 6 harakat ketukan ya. Ada yang 3. Nah kalau orang nggak paham ilmu tajwid, dia sama semua itu. Nah, jadi ini ada semua. Jadi lengkap sekali, saya kira buku ini perlu kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya nanti diekspor ke luar negeri. Ini made in ke PTIQ Kementerian Agama. Kemudian juga ada lagu, tartilnya di sini. Ya. Jadi lagunya itu, ini ilmu PTIQ-nya. Kapan kita membaca tinggi, kapan kita membaca rendah. Nasihatnya harusnya dilembutkan, dibaca keras. Ya. Oh ini harusnya keras, itu instruction, tapi dibacanya lembut. Ya, kayak orang Jawa banget gitu kan. Monggo Mbak, jangan dekati zina ya. Enggak bisa. Kalau yang haram itu, hei jangan dekati zina. Keras. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Itu qiraatnya itu kurang. Ada lagunya juga di sini nih, yang PTIQ itu ada lagamnya macam-macam tuh. Itu mazhab PTIQ, saya kira mazhab paling terkenal di dunia. Buktinya selalu juara dunia kalau di mana ada PTIQ, di mana ada Indonesia, MTQ International, 25 event MTQ seluruh dunia. Ya, sampai Rusia pun juga negara kayak gitu juga MTQ juga. Tiap tahun kita mengirim dan selalu disegani orang Indonesia. Kenapa? Karena orang non-Arab tapi lebih Arab daripada orang Arab. Buktinya dia mengimpor imam 60 orang dari Indonesia untuk menjadi imam di Qatar dan juga di Dubai. Kenapa bukan orang Arab dipanggil jadi imam di situ? Orang Indonesia malah. Amerika sekarang sudah berapa alumni PTIQ yang jadi imam di Amerika? Kenapa bukan tidak mengimpor dari negara-negara Arab? Karena kehebatan Indonesia selain suaranya, tajwidnya, juga cara mengartikan Al-Quran itu sangat moderat. Ya. Nah, jadi inilah ada di dalam buku ini. Kemudian juga
Ya, terjemahan. Sedikit di sini juga ada cara menerjemahkan. Dan anak-anak kita juga kalau dikasih kaidah-kaidah tertentu, ya, misalnya gini, biasanya kalau ada kata-kata yang susah dalam Al-Quran diucapkan, itu juga terjemahannya tuh kasar juga itu. Kalau ada yang lembut diucapkan, biasanya itu juga kalimat artinya itu luhur itu. Kayak Cina itu. Bahasa Cina itu huruf Cina, kalau siapa yang pernah kursus bahasa Cina di sini. Kalau Cinanya bahasanya itu lurus, itu maknanya juga itu lurus-lurus. Tapi kalau bengkok-bengkok itu orientasinya jahat itu. Misalnya apa? Ingkasarat. Apa itu? Susah banget. Itu apa? Pecah. Ya. Anar. Wah. Itu dengarnya aja nggak enak tuh. Tapi jannah, surga. Nah itu bahasa Arab itu, walaupun orang nggak tahu artinya, tapi kalau ada bahasa Arabnya Quran susah dibaca, itu biasanya juga kasar dan konotasinya negatif. Ya. Jadi ada ilmunya memahami Al-Quran. Subhanallah, jadi saya ingin memberikan apresiasi karya teman-teman kita ini, bukan karena saya sebagai rektor PTIQ, tapi ini lampiran-lampirannya ini mohon diurai ya. Jadi mungkin bisa dibikin seri-seri ya, jilid 1, 2, 3. Ini aja ada 16 poin, tapi luar biasa. Tidak pernah saya lihat buku yang seperti ini. Ada kemarin di Amerika ya, saya diminta memberikan kata pengantar, tapi banyak sekali yang kekurangan. Saya tidak mau tanda tangani. Kenapa? Karena nanti itu menyebar ke seluruh dunia, tapi tidak komprehensif. Kalau ini boleh kita kasih kata pengantar dalam bahasa Inggris. Iya. Banyak yang minta kata pengantar, saya tidak sampaikan. Saya baca dulu, itu nanti ikut mencemarkan kita kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap nanti, sebetulnya Presiden tadinya kita harapkan launching sekaligus, tapi mungkin ada hikmahnya supaya bisa nanti kita lebih siap ya. Hari ini kita akan undang beliau, kontak-kontakan dengan Pak Teddy ya, Kolonel Teddy, tapi tunggu dulu Pak 1 jam baru kami pastikan. Jadi 1 jam betul ada telepon, Pak ini Pak Prabowo masih di Kuala Lumpur ya. Tadinya kan mau pulang siang, saya bilang sore pun juga kami siap untuk menemui. Nah, ternyata sampai sore. Udahlah, tanggal-tanggal Pak, kami semua Kementerian Agama akan haji. Oh iya ya, kalau begitu selesai haji. Nah, insya Allah, Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada teman-teman kita yang dari Direktorat Jenderal Agama Katolik Protestan, kemudian Hindu Buddha, Konghucu. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan bikin kitab suci yang gampang dimengerti oleh pembacanya. Ya. Jadi seperti Konghucu, ya anak-anak kita nggak bisa baca Cina itu. Jadi tulislah transkripnya bahasa Indonesia, panjang pendeknya itu, supaya nanti orang bisa baca kitab sucinya ya, Icang misalnya, dengan mudah oleh warganya. Nah, agama Hindu itu kan bahasa Sanskerta banyak ya, mungkin juga ada transkripnya dan terjemahannya lebih gampang dipahami oleh orang-orang kita ya. Dan juga ada semacam kompetisinya kemarin di Yogyakarta ada yang melantungkan kitab suci Hindu itu enak sekali. Ya, pokoknya lagunya pun juga sangat merdu. Tapi yang melantungkan juga gadis cantik ya, jadi kombinasi di situ menjadi indah semuanya di situ kan. Nah, jadi teman-teman bacaan Quran itu jangan menggunakan pakaian kumuh. Ya, kayak seperti penampilan teman-teman kita tadi ya. Laki-laki ya jangan pakai baju kaos oblong, baca Quran. Karena kamera itu kan menjadi pusatnya itu.
Apalagi kalau imam tuh. Imam itu kan kameranya di depan sajadah gitu. Ya. Nanti kalau gondrong rambutnya nggak pernah cukur, nggak pernah nyisir, walaupun suaranya enak kedengaran, tapi ya tidak seperti yang dibacanya dengan penampilannya. Ya, pecinya longgar atau pecinya kekecilan. Jadi itu menyebabkan Al-Quran itu nanti itu kualitasnya merosot. Jadi bukan Quran yang ketinggalan zaman. Orang yang menampilkan Quran itu kalah bersaing dengan orang yang menampilkan lagu dandut. Penyanyi dandutnya pakai emas bergelantungan di bajunya itu. Giliran Al-Quran dibaca, ya pakai sarung kumuh, kemudian bajunya kokoh, nggak pernah dicuci, ya, pecinya miring. Gimana tuh? Jadi penampilan kitab suci itu bukan saja suara kita harus bagus, tapi penghormatan kita terhadap Al-Quran. Maka itu teman-teman, kalau mengajarkan Al-Quran, ada punggung Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh mushaf ini sebelum berwudu. Mazhab Syafi'i tidak boleh menyentuh Quran kalau kita dalam keadaan hadas besar atau kalau perempuan menstruasi. Menurut Abu Hanifah boleh, yang penting tidak menstruasinya mengotori Quran. Saya kira sekarang nggak mungkin lah ya. Kalau pada masa Nabi kan belum ada pembalut dijual pada waktu itu. Sekarang kan canggih ya. Lihat aja iklannya. Nah, jadi dulu nggak ada itu pembalut. Sehingga banyak kita lihat ada berceceran darah. Karena waktu itu memang nggak ada pembalut. Nah sekarang enggak. Maka itu Abu Hanifah berpendapat enggak. Yang penting hatinya bersih. Sekalipun bersih pakaiannya, tapi pikirannya kalut, jiwanya penuh dengan dendam, lebih baik enggak usah baca Quran. Nanti pemahaman Qurannya juga seperti itu dalam pikirannya. Jadi ada mazhab Syafi'i boleh menyentuh Quran, tidak boleh menyentuh Quran kalau tidak dalam keadaan bersih. Menurut Abu Hanifah boleh, yang penting batinnya pikirannya bersih. Ya. Karena memang Quran itu kan hudal linnas. An-nas itu agama apapun boleh membaca Quran. Tapi kalau yang saya sering membagi itu, ada Al-Quran sebagai kitabullah, inilah kitabullah. Tapi ada Al-Quran sebagai kalamullah, yang suci itu yang dari atas itu, tempatnya di sana juga, itu kalamullah. Jadi Quran sebagai kalamullah, itulah yang di atas sana itu. Dalikal kitab, those over there, jauh di sana itu. Tapi kalau yang ini, hudal linnas wa rahmah. Jadi ini bisa disentuh oleh agama apapun, dan buktinya banyak para mufassir yang tidak beragama Islam. Saya ingat dulu di Mekil itu, salah seorang dosen kami itu, Profesor Lendor, ada juga Bulata. Setelah mengajarkan ulumul Quran ke kita, diajak makan siang, makannya pakai babi, minumnya pakai alkohol. Yang diajarkan apa itu? Itu kitabullah. Enggak mungkin orang seperti itu mampu mengajarkan kalamullah. Kalamullah itu adalah orang yang mendapatkan ilham atau pensucian batin dari Allah. Maka itu tutor nanti jangan hanya mengajarkan Quran sebagai kitabullah, tapi ajarkanlah kepada muridnya kalamullah sekaligus. Caranya seperti apa? La yamassuhu illal mutahharun. Bersihkan hatinya, pikirannya, dan juga bajunya, pakaiannya, semuanya harus bersih. Ya, itulah yang harus kita lakukan, dan itulah yang disebut dengan wathiyabaka fatahhir, dan pakaiannya hendaklah bersihkan. At-thiyab di situ bukan baju, tapi badan ini adalah bajunya roh, bajunya hati, bajunya akal, pakaiannya organ spiritual. Karena itu cara membersihkannya warabuk apa? Ya ilmu mudaththir kum fa'anzir warabuka fakabir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Ya. Dan jauhilah warujza fahjur, dosa itu ya. Jadi kalau disuruh mencuci baju kan pakai deterjen kan? Bukan menjauhi dosa kan? Berarti badan ini adalah
masjid tempat sujudnya, akal, pikiran, maka itu badan ini harus bersih karena badan ini adalah masjidnya, jiwa masjidnya, akal, tempat sujudnya mereka semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah. Jadi di situ yang ikut menyembah itu adalah pikiran kita, jiwa kita, otomatis juga badan kita. Jadi kalau hanya sujud, kepalanya sujud, isi kepalanya ke mall, maka itu namanya sajad. Nanti bisa disebut sujud dalam tafsir syari. Sujud ialah ketika totalitas dirinya itu lahir batinnya sujud di hadapan kebesaran Allah. Itulah yang disebut sujud. Tanyalah diri kita, selama ini kita sujud atau sajad? Kalau hanya sajad, ya pantas doanya nggak pernah dikabulkan. Itu kan. Ya, kita nggak total ya. Sujud secara total itu sujud. Tapi kalau hanya kepalanya yang sujud, maka itu sajad. Wasjud waqtarib. Sujud tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka pada hari ini ya, hari Selasa tanggal 27 ya, Mei, kami atau kita nyatakan soft launching-nya dulu ya, nanti hard launching-nya ini nanti kita akan tunggu waktu yang sangat tepat dalam kondisi mungkin lebih bagus ya bukunya ya. Dan insya Allah PR buat kita Kementerian Agama dan juga PT IKI bagaimana mengupgrade buku ini menjadi sebuah tanda kutip kitab suci bagi Kementerian Agama yang kita akan pakai untuk mengajarkan, memperkenalkan Al-Quran ke dalam masyarakat kita. Dan hal yang sama juga kami minta kepada seluruh Direktorat Jenderal Agama lain juga menampilkan kitab sucinya dan cara membacanya pun juga dengan metodologi yang gampang diakses. Quran itu bahasa Arab ya, tapi ada terjemahannya. Kami juga tentu kita semua berharap ya teman-teman dari agama Buddha, Hindu ya, seperti Bible ya. Bible juga mungkin sewaktu-waktu perlu kita melakukan pembaharuan terjemahan ya, seperti Quran. Terjemahan Quran Kementerian Agama pada angkatan pertama banyak sekali yang berubah itu, tapi substansinya tidak berubah. Nah, kami meresmikan Bible waktu kami percetakan Bible di pencetakan apa dulu Pak, Quran ya, itu juga versi barunya itu sudah ada juga perubahan kosakata yang dirubah di dalam terjemahan Bible itu ya. Dan mungkin juga agama-agama lain, mari kita menerjemahkan kitab sucinya sesuai dengan kondisi kita dan tanpa menghilangkan substansi ajaran yang terkandung dalam kitab suci sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah meridai kita semuanya. Tuhan Yang Maha Kuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri mohon berada di tepi panggung Pak Menteri, karena selanjutnya kita akan melaunching atau kick off program tuntas baca Quran. Baik, namun sebelumnya selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk mendampingi Menteri Agama. Kami mengundang dengan segala hormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Pendidikan Agama Islam, Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga PT IKI, Bapak Menko PMK dan juga Distrik DKI Jakarta untuk naik ke atas panggung. Mohon bantuan. Baik. Baik Bapak Ibu, mohon kesediaan Pak Menteri dan Pak Dirjen untuk menempelkan tangannya di layar LED, karena saat lagi kita akan melakukan kick off. Kita akan hitung mundur bersama. 3, 2, 1.
Baik, mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung untuk foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Boleh ganti gaya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan program Tuntas Baca Quran resmi diluncurkan. Baik, itu tadi, demikian tadi adalah peluncuran Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan berakhirnya arahan dan juga peresmian oleh Menteri Agama, berakhir pula rangkaian acara kick-off program Tuntas Baca Quran di sekolah. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak sekali lagi sudah hadir, sudah meresmikan, dan juga Pak Dirjen, Pak Sekjen, terima kasih banyak para pejabat eselon 1 dan tamu-tamu semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaan acara pada hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga apa yang kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat juga inspirasi untuk orang lain. Akhirnya saya Kurniawan pamit. Saya Opi juga pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita silahkan untuk meninjau ruang asesmen yang akan digunakan oleh para guru PAI.